yang paling murah tapi kita buat istimewa. Misalkan contohnya apa saja, Mas? Seperti pelepah pisang, seperti dibuang-buang itu, kemudian seperti lagi damen yang dibuang-buang itu jerami padi, seperti lagi juga itu. Kalau hitungan saya, sebab saya dengan pakan saya, kita buat sendiri dengan pakan saya ini, kita bisa menaikkan 100 hari itu minimal 15 kilo. Ini difermentasi ya? Fermentasi. Kalau fermentasi itu baiknya berapa minggu sih, Mas, jadinya? Sebetulnya fermentasi itu kalau pakai probiotik kita, sebab probiotik kita itu ada 7 mikroba, termasuk bisa mengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bukan dokter hewan dimanapun Anda berada, tentunya masih di negara Indonesia. Kita kali ini berada di sebuah peternakan sistem Barokah growing, teman-teman, dari Barokah Farm. Nah, ini orangnya tadi ada suaranya sekilas, mana Mas Irul? Halo. Oh, kandangnya di sini, orangnya di situ. Selamat sore, Mas Irul. Selamat sore. Ini kandangnya yang itu tadi atau yang mana, Mas? Itu, itu. Oh, yang di situ tadi. Oke, ya? siap. Ini pemandangannya sangat bagus sekali. Kita cari ke sana, ke Trisut. Oke. Ya, kita langsung ke kandang aja, Mas. Monggo. Ke kandang. Ini sistemnya sistem apa ini? Growing ya? Ini pembesaran, namanya growing. Oh, growing pembesaran itu pembesaran untuk penggemukan sembelih atau gimana, Mas? Ini kita ciptakan induk yang istimewa. Jadi BCS-nya ini kisaran 2,5 sampai 3,5. Kita ciptakan seperti itu. Tidak boleh di atas 3,5. BCS itu apa sih, Mas? Nanti ada yang tanya-tanya. Body Condition Score. Jadi nanti ada pelajarannya nih nanti. Oh, itu ada sendiri ya? Ada BCS, sendiri. Body Condition Score itu yang utama dilihat dari pinggulnya. Dari pinggulnya, dari bokongnya, dari di atas buntutnya, dari igonya gitu. Dari dadanya, BCS seperti itu. Yeah. Kita sambil jalan-jalan. Monggo. Nah, ini teman-teman kita lihat kambing-kambingnya, sistemnya growing itu tadi pembesaran, tapi bukan penggemukan di sembelih loh ini ya. Tidak boleh gemuk-gemuk. Tidak boleh gemuk-gemuk. Kita buat maksimal 3,5 untuk BCS-nya. Maksimal 3,5 ya. Ya. Ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Domba-dombanya di sini. Domba-domba turunan Texel, Mas. Oh, skor yang dengan utarakan tadi BCS-nya itu di 3,5. Kalau BCS itu maksimal, kalau untuk penggemukan biasanya sampai berapa, Mas? Penggemukan maksimal enggak apa-apa untuk penggemukan di sembelih gitu. Untuk maksimal BCS. Oh, jadi ini growing itu dalam artian di sini itu domba-dombanya betina-betina yang nantinya buat indukan gitu, Mas ya? Iya. Dari 50 ekor ini jenengan ngurusinya sendiri, Mas? Sendiri. Ini lagi makan ya? Iya. Makan apa, Mas ya? Ini fermentasi. Oh, fermentasi, Mas ya? Fermentasi. Bahannya apa saja fermentasinya di sini? Fermentasi ini banyak yang kita cari yang bahan dari yang paling murah tapi kita buat istimewa. Misalkan contohnya apa saja, Mas? Seperti pelepah pisang, seperti dibuang-buang itu, kemudian seperti lagi damen yang dibuang-buang itu jerami padi, seperti lagi juga itu tebon jagung yang dibuang-buang itu tinggal. Kemudian kita yang utamanya mungkin odot, Mas. Odot. Nah, gajah odot itu yang utamanya. Kita buat 50% odotnya, kemudian kita campur, kita formulasi, kita hitung semua, kita buat untuk growing, untuk di setting untuk membuat induan yang istimewa. Jadi tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh kurus gitu. Jadi tidak boleh terlalu gemuk, intinya pas-pasan gitu, Mas ya. Pas-pasan. BCS-nya 2,5 sampai 3,5 lah. Nilainya ya, nilai BCS-nya. Nah, pakannya itu tadi difermentasi itu hanya pelepah pisang dan lain sebagainya tanpa konsentrat atau tetap diberi konsentrat, Mas? Tetap, Mas. Lah untuk growing kita pakai 20% konsentrat.
20%-nya. 20% konsentrat gitu. Dari berat total dari pakannya, kebutuhannya ya. Nah, itu untuk konsentratnya sendiri jenengan juga ini racikan sendiri gitu atau gimana, Mas? Racikan sendiri. Kita racik sendiri. Proteinnya 18 plus lah. 18 plus itu khusus untuk yang ininya. Ya, proteinnya. Protein kandungan protein konsentratnya. Protein kasar konsentratnya, Mas ya. Ya. Misalkan nanti dari hijauannya kayak pelepah pisang, odot dan lain sebagainya itu fungsinya untuk apa, Mas, berarti? Serat. Oh, diserat. Jadi pakan itu komplitnya serat dan konsentrat. Gitu. Dan sebab kita pakai konsentrat buatan kita sendiri, formula kita sendiri, kita buat proteinnya, protein kasarnya 18 plus gitu ya. Ini untuk growing kita pakai cukup 20%. Dan lainnya serat gitu. Bisa dikatakan ternak jenengan ini, growing jenengan ini untuk domba-dombanya itu sistemnya adalah tanpa ngaret gitu, bisa dikatakan, Mas ya. Tanpa ngaret. Tanpa ngaret yang dipakai. Tanpa ngaret. Kita di sela-sela kesibukan saya pun masih kuliah gitu ya, masih kuliah. Masih menyelesaikan skripsi hari ini. Jadi di sela-sela kesibukan ini bisa 50 ekor. 50 ekor. S3, Mas? Masih S1. Oh, S3 PAI gitu ya. Oh, PAI. Tidak ada hubungan dengan ternak sebetulnya. Oh, berarti ini juga ilmu agamanya. Ilmu agama ada. Pak Ustadz, kayak makhluk ya Ustadz. Langsung kembali ke ternak, Mas. Untuk dikalkulasi, pakannya jenengan jatuhnya per kilo. Kalau pakai konsentrat di mixing dengan komposisi 50% odot, berarti yang 30% adalah bisa dikatakan limbah, Mas ya? Ya. Kalau yang 20% adalah konsentratnya. Ketemunya itu per kilonya berapa? 2.500. Kurang lebih 2.500. Ya, itu yang tertinggi ya. Biasanya kalau pres-presan itu 2.250. Kita hitung pres-presan. Tapi katakanlah kita 2.500 gitu aja. Itu plus tenaga mungkin ya, Mas. Iya, sudah. 2.250 sebetulnya sudah plus tenaga. Tapi lebih enaknya ngitungnya 2.500 gitu ya, per kilogram. Dan kebutuhan untuk kambing dombanya di sini untuk perharinya itu pakannya berapa kilo sih, Mas? Ini sebetulnya teorinya 3% dari bobot badan gitu ya. 3% dari bobot bahan kering gitu. Kalau saya hitung di sini ini 1,2, katakanlah maksimal 1,5 lah, 1,5 kilogram maksimal ya. Maksimal. Berarti per hari kurang lebih kalau 2.500 sekitar 3.000 berapa, Mas itu? 2.500 ya? Ya, 2.500. 1.750, 3.000, 4.250. Ya. Kurang lebih ya? Kurang lebih segitu. Tapi 4.000 lah katakanlah. 4.000 sebetulnya gitu. 2.500 maaf, separuhnya 2.500 kan 1.250 ya. Berarti 3.000 berarti adalah 3.750 malahan. Malah nggak ada 4.000 ya. 3.750. Ini menurut saya pakannya agak mulek ngitungnya tadi saya main nggak pegang kalkulator, Mas. Berarti jatuhnya per ekor 3.750. Jarak pemeliharaannya berapa hari ini, Mas, untuk growingnya dari pertama kali datang sampai jual? 100 hari, Mas. Kita kontrak 100 hari. Kontraknya dengan mana, Mas? Dijelaskan. Dari Barokah Farm Kediri, Pak Topan gitu. Dr. Topan dari Barokah Farm Kediri. Ini jenengan belinya di sana. Terus jualnya nanti juga ke sana. Pakannya intinya sistemnya semuanya diuangkan per kilogram 2.500 ya. Nah, dan itu nantinya jualnya kiloan atau jogrok, Mas? Kiloan, Mas. Kita beli dari Pak Topan itu 82 per kilo. 82.000 per kilo. Rata-rata berapa kilo? Ini bobotnya 15 sampai 18. 15 sampai 18 kilogram per ekor. Nah, itu nantinya 82 kilogram per kilogram. Per kilo ya. Maaf, 82.000 per kilogram harganya. Nah, kalau untuk penjualannya juga segitu atau berapa, Mas? Selama 100 hari nanti Pak Topan
mau membeli lagi itu harga 80. Jadi min 2000. Malah min, Mas. Malah min Kalau 2000. secara hitung-hitungan awam, logika dilihat sekilas saja ya. 82.000 beli dijual 80.000. Wah, akeh rugi nih. Bisa dikatakan seperti itu. Orang-orang wasa, mayoritas nanti yang lihat atau apa itu otomatis nanti akan rugi. Kalau gitu ya menang yang ininya, menang yang menyediakan dan juga menang yang apa itu intinya untung yang Pak Topannya barokah farmnya. Hitung-hitungan jenengan gimana, Mas? Kok bisa? Kalau hitung-hitungan saya, sebab saya dengan pakan saya, kita buat sendiri dengan pakan saya ini, kita bisa menaikkan 100 hari itu minimal 15 kilo. Minimal 15 kilo? Minimal 15 kilo. 15 kilo pertambahan bobot ternak 1 ekor domba ya? Iya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Kita kalkulasi, Mas ya. 15 ekor per kilogram itu kali 80.000 berarti di kisaran 1.200.000 ya. 1.200.000 itu per ekor. Kita hitungnya per ekor gitu aja. Per ekor. Gross ya? Itu gross. Gross ya. Nah, dikurangi kebutuhan pakan per hari tadi katakan 1,5 kilo ya. Iya. 1,5 kilo dikali 100 hari. Iya. Dikali 100 hari berarti 1,5 kali 100 berarti 150 kg, Mas ya. Iya. 150 gram dikali 2.500. 2000 katakan 2.500. Ya, 2.500 berarti kisaran berapa itu, Mas? 2.500 dikali 100 hari ya? 100 hari. Oh, 100 hari ya? 100 hari. Tadi ketemunya 3.750, Mas ya? Ya. Berarti katakanlah 100 hari adalah 375.000. Ya. 375.000 rupiah untuk pakannya. Itu apa? 3.750. Ya, per harinya. Per harinya. 100 hari kan 375.000. Oke, iya. Nah, dan katakan juga bahwasanya untuk perkembangannya itu 15 kg 100 hari. Iya, minimal itu 15 kg. Nah, kita bisa buat 80.000 jualnya. Ya. Ketemunya adalah di angka 1.200.000 dikurangi 300.000 masih 900.000, 75.000 berarti 825.000. Betul. Itu masih real, Mas ya? Real berarti 800 keuntungannya per 100 hari per ekor. Katakanlah 800 lah. Ya, di pena hitung 800 ya. Gitu. 800.000 rupiah. Nah, itu dari perkembangannya, target jenengan itu 15 kg itu maksimal atau minimal sih? Itu minimal. Kalau melihat perkembangannya sekarang, ini masih 2 minggu ya, Mas. Datangnya keadaan kuru-kuru gitu ya, Mas. Kuru-kuru gitu. Melihat sekarang, waduh, lebih dari 15 kilo itu, Mas. Masih 2 minggu ini, Mas. Ini 2 minggu ya? Iya. Datangnya kurang lebih 15 kilo. Iya. Sampai saat ini seperti ini. Iya. Nah. Oh, jadi tadi hitung-hitungannya tadi seperti itu, teman-teman. Kurang lebih 800 per ekor. Di sini ada 50 ekor ya, Mas ya? Iya. 8 kali 5. Yes. 8 kali 5 ya sekitar 40 juta. 40 lah, Mas. 40 juta 100 hari, teman-teman. Nah, seperti itu. Pelihara 50 ekor ternak untuk tanpa ngarit. 100 hari untungnya berapa? 40 juta. 40 juta. Real, Mas ya? Real. Ini betul. Ini betul. Ini betul. Bisa diyakinkan, Mas. Yakin. Yang lihat nanti bisa kapan-kapan di sini. Nah, tadi alamatnya malah lupa disebutkan di mana sini, Mas. Ini RT 3 RW 1 Desa Sukorsari, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Oh, ya, masih di negara Indonesia. Masih teman-teman. di Indonesia. Kalau nama peternakan jenengan? Barokah Farm. Barokah menjaga. Ya. Ini deket itu, Mas ya. Saya punya kenalan di sini itu, Mas. Siapa? Itu dokter hewan. Tapi saya bukan dokter hewan, Profesor Dokter Winarno itu. Wah, ini biasa saya ngasisteni pelatihan kemana-mana dengan Pak Dokter Hewan Jarod Winarno. Saya asistennya. Oh, gitu jenengan ya. Asistennya. Iya. Dari tadi kok Saya asistennya. Asistennya gitu. Pak Profesor Dokter Winarno. Iya. Nah, itu tadi hitung-hitungan dari pakannya saja dan juga sudah termasuk tenaga, Mas ya. Soalnya tadi termasuk tenaga kan 2.250 per hari pakannya per kilo. Mohon maaf. Iya. Nah, itu kita hitung tadi 2.500 hitung-hitungannya.
Nanti silahkan dikalkulasi seperti apa sendiri, hitung-hitungannya, oret-oretannya. Soalnya kita juga sambil keliling liputan ini Mas ya. Jadi lihat bisa nih, fokus ya. hitung. Nah ini ternaknya. Ini 2 minggu Mas ya datang ya? Masih 2 minggu ya. Wah ini pada lahap-lahap lah, ini bisa diambil sedikit Mas pakannya. Boleh, Nah, boleh, ini boleh, gini. boleh. Sudah kelihatan. Nah ini teman-teman seperti ini. Ini difermentasi ya? Fermentasi. Kalau fermentasi itu baiknya berapa minggu sih Mas jadinya? Sebetulnya fermentasi itu kalau pakai probiotik kita, sebab probiotik kita itu ada 7 mikroba, termasuk bisa mengurai serat kasar, sangat kasar. Matangnya itu 4 minggu atau 1 bulan. Sebelum 4 minggu masih mentah bisa dipakane hewan, bisa ndak ada efeknya, hanya boros gitu. Dengan catatan boros Mas ya? Pasti boros. Tapi kalau efek sampingnya nggak ada? Nggak ada. Pasti boros, sebabnya belum ada kenaikan nutrisi 4-6%. Kalau sudah jadi 4 minggu itu pasti ada kenaikan nutrisi, termasuk protein, TDN, energi itu 4-6%. Semuanya jadi ya, yang komplitnya tadi kenaikannya adalah 4-6% Mas. Iya, terbukti ini saya pakani dengan fermentasi, sedikit saja sudah kenyang gitu. Tapi pernah ini saya pakani tidak fermentasi Mas. Saya babatkan langsung odot gitu. Udah Mas, 1 bentel, wah ndak kuat ngangkat gitu ya. Itu ternyata kurang Mas, bengok 1 pakanan gitu. Kurang Mas, ndak warak-warak gitu. Eksperimen untuk uji coba dikasih gitu, dan akhirnya memutuskan untuk memang full fermentasi. Full fermentasi. Oh, yang di belakang itu juga ada Mas ya? Ada. Namanya ini teman-teman, 50 tadi bukan hanya di situ. Nah ini, kandangnya saya Mas, ini desain siapa Mas? Ini kandang lama. Sebenarnya sederhana tapi luar biasa juga, isinya ditotal gitu. Ya semuanya yang bikin jenengan ini? Iya, saya sendiri yang bikin. Mulai puasa kita bikin sendirian, tidak ada temannya. Sebabnya untuk sampingan aja, setelah subuh kita kerjakan, agak siang kita kerja lain gitu ya, lain. Mungkin pulang aktivitas kita kerjakan sendiri gitu, kita kerjakan lagi sampai hari raya kurang 2 hari. Ini jadinya seperti ini. Luar biasa nih Mas Irul. Mas Irul, tadi kita bicara tentang pakan dan juga lainnya. Apakah itu tidak memerlukan vitamin tambahan Mas Irul? Untuk pakan komplit kita, untuk vitamin, mineral, mikromineral, makromineral sudah kita masukkan di situ dalam formula itu. Jadi pakan yang ketemunya per kilogram 2.500 tadi itu sudah termasuk vitamin A, D, E ada di situ, semua masuk ada di situ, mikromineral ada di situ, makromineral ada di situ, semua masuk di situ. Gitu. Ini pertanyaan klasik Mas, barangkali semua orang juga berpikir sama, ataupun enggak semua tapi sebagian besarnya berpikir bahwasannya ini kan ujung-ujungnya nanti di breeding Mas ya. Ya. Di Dokter Tovanya di Barat Farm sana, Kediri, itu ujung-ujungnya adalah di breeding. Untuk breeding, untuk indukan. Sedangkan di sini adalah pakannya menggunakan fermentasi. Ya. Apakah itu jangka panjangnya tidak berpengaruh terhadap rumen ataupun nanti rahim kandungan dari si domba tersebut? Sebetulnya untuk pakan fermentasi ini sangat aman, tidak berpengaruh. Kalau kita tahu caranya fermentasi. Dan kalau probiotik kita pakai itu sinkron dengan yang ada probiotik alami di dalam rumen itu sendiri. Jadi kita pakai probiotik untuk fermentasi ini, kita pakai inangnya rumen itu sendiri. Jadi sama dengan rumen itu sendiri, mikrobanya atau probiotiknya. Gitu. Jadi tidak masalah Mas, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah, tidak berpengaruh untuk keguguran atau sistem metabolismenya, tidak berpengaruh, malah justru lebih sehat gitu. Dalam artian jangka panjangnya, misalkan katakanlah dikasih pakan, istilahnya ngomong Inggris sana itu lumrai. Lumrai wedhus pakan ijunan, lumrai domba lumrahnya kambing ataupun domba adalah pakannya hijauan. Seandainya di pakan hijauan itu laktasi bisa 8 kali, apakah
dipakan model fermentasi full dari kecil hingga besar nanti juga masih bisa 8 kali laktasi. Masih bisa. Masih bisa 8 kali. Gitu. Jadi tidak ada perubahan untuk proses apa sih? Proses di dalam rumen, siklusnya tidak ada perubahan sama sekali. Cuma malah kita menambahi mikrobanya. Sebetulnya gini Mas ya. Hampir 100% hidupnya ternak ruminansia itu dari hasil dari fermentasi yang ada di dalam rumen. Hampir 100%. Kok hampir? Sebabnya kalau vitamin langsung Mas, atau vitamin apa itu langsung. Tapi kalau untuk serat, untuk protein atau itu langsung kita fermentasi dulu di dalam rumen. Tetap itu. Jadi seperti kita memberi makan ini bukan memberi makan kambing, tapi memberi makan mikroba atau probiotika yang ada di dalam rumen. Makanya dari itu mikroba atau probiotika di dalam rumen itu kita tambahi biar banyak, biar semakin banyak, biar semakin mudah untuk memproduksi di dalam rumennya itu sendiri. Jadi itu Mas Irul ya. Iya. Intinya tetap ADG-nya kurang lebih berarti untuk perharinya perkembangan bobotnya adalah sekitar berapa tadi 0,15 kg ya ketemunya. ADG-nya? Ya. Kalau 15 kg 100 hari loh Mas. 100 hari. Oh iya. Berarti kan perharinya 0,15 kg. Iya. Atau dalam artian 1 minggu. 1 minggu. Untuk 1 minggu. Oh, 1 minggu 1 kilo. 1 kilo lebih 7 hari ya. Ya. Lebih 0,5 on. Kalau perharinya adalah 0,15 kilo. Iya. 0,15 kilo itu 1,5 on kayak nggak salah. Iya. Jadi gini ya Mas. Hitungannya biasanya untuk ternak ini per minggu Mas. Per minggu. Kan ADG-nya itu kalau lokal ini dengan pakan saya ini minimal 1 kilo per minggu. Sedangkan ini bukan lokal, ini cross-crossan Texel. Ini lebih cepat gitu. Lebih cepat lagi gitu. Lebih cepat lagi untuk ADG-nya. Saya Mas bisa agak ke sini Mas ini. Oh bisa. Terang gelap. Makanya teman-teman ini didukung channelnya bukan dokter hewan yang di tempat gelap. Gambarnya, pengambilan gambarnya terap jering dan jernih. Ini cahayanya kurang pas sedikit aja jadi gelap. Silakan di subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan mungkin yang terakhir Mas, ya belum terakhir sih, kita mungkin masih bisa nyambung lagi tentang manajemen kandangnya ini. Jenengan ini kandangnya kan dari palungnya ini sama rata dengan kaki daripada dombanya. Ini dengan alasan apa Mas? Oh begini. Mengapa saya buat sama dengan alasnya? Sebabnya ruminansia itu alaminya dombanya alaminya makanya merunduk. Merumput gitu ya. Nah, kalau teorinya semakin dia merunduk ini semakin mengunyah, dia mengeluarkan air liur lebih banyak. Dan air liur itu nutrisi gratis yang kita gunakan. Jadi kita sama-sama kita membuat palung pakan, kita ambil nutrisi yang gratis gitu ya. Semakin banyak keluar air liur berarti dia semakin banyak nutrisi gratis masuk dalam kita. Jadi memperbanyak air liurnya itu kalau semakin merunduk ya. Padahal air liur itu banyak sekali fungsinya. Gitu. Cara Jawane saliva itu Mas. Iya. Itu fungsinya bisa disebutkan apa saja Mas? Salah satunya termasuk untuk pelicin gitu ya. Untuk pelicin kemudian yang kedua itu untuk buffer, penyangga di dalam rumen. Gitu ya. Rumen itu harus netral gitu ya. Netral. Air liur itu cenderung alkali gitu ya. Gitu Mas gitu ya. Oke. Jadi intinya untuk penyangga itu dalam artian apa ya? Lapisannya rumennya biar awet atau biar untuk penyangga rumen itu
menjadi netral gitu loh ya. Menjadi netral. Apa yang dimakan akhirnya menjadi netral, sehat di dalam menjadi sehat di dalam dombanya. Apakah itu nanti juga berpengaruh dengan pertumbuhannya, Mas? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sebabnya pertumbuhan domba itu tergantung dari rumennya. Rumennya sehat, dia ngunyahnya dia sehat juga. Mikrobanya banyak juga, tidak ada yang mati, tidak luka juga di dalam rumennya. Dia akan makan banyak, ADG-nya naik, otomatis sehatnya pasti. Gitu ya. Gitu Mas ya. Ya terima kasih banyak atas partisipasi dan informasinya Ya. bisa muncul di Bukan Dokter Hewan, Mas. Barangkali nanti di lain kesempatan kita bisa silaturahim lagi ke sini di lain waktu. Oke. Ada untuk peternak pemula ataupun peternak Indonesia yang lainnya ada yang mau disampaikan mungkin, Mas? Untuk peternak pemula, kalau untuk peternak pemula yang saya pesan, pemula ini pertama, kita harus bisa membuat pakan dulu dan punya bank pakan dulu. Kalau tidak bisa membuat pakan dan tidak punya bank pakan, ini ya juga bisa, beli bisa. Tapi pertama harus kita umpama beli, ada yang beli gitu, ada yang dibeli. Intinya pertama kita pakan dulu. Setelah kita bisa membuat pakan, kita punya bank pakan. Umpama mau beli, ada yang dibeli, ada feed millnya, kemudian bisalah kita membuat kandang. Dan kandang di sini menurut saya yang efektif tuh tetap kandang yang tingkat seperti ini. Untuk kebersihannya lebih baik, untuk kesehatannya ternak lebih baik. Bukan lemprak ya, bukan lemprak. Tidak perlu bagus-bagus, Mas ya. Tidak perlu bagus, yang penting sehat gitu ya. Siap. Apalagi bagus lebih baik gitu. Ya, siap. Gitu. Ini nanti prosesnya adalah sistem growing, Mas ya. Ya, growing. Pertumbuhan bukan glowing gitu ya. Kemudian ternak baru ini pertama pakan dulu. Kalau bisa menguasai pakan, kemudian kandangnya. Kemudian yang ketiga baru kita isinya, beli kambing. Jangan dibalik ini ya. Ini ketiga ini tidak boleh dibolak-balik. Pertama pakan wajib harus, kandang, kemudian isinya. Kalau dibalik ini yang buat kita rugi. Gitulah. Contohnya kita kandangnya ya ala kadarnya belum bagus, belum standar atau gimana. Kemudian kita beli kambingnya atau dombanya, walah kalang kabut Mas itu, kalang kabut. Apalagi belum punya pakan atau tidak bisa menguasai pakan ataupun tidak bisa membeli pakan yang bagus gitu loh. Nah, kalau mau belajar Mas, bikin pakan dan lain sebagainya itu kan kadang bingung referensinya di mana-mana itu. Di mana Mas itu? Bisa kesini bisa. Komen kepo-kepo tak kasih nomornya Mas Irul nanti ya, atau langsung bisa kesini. Bukan dokter hewan ini, nanti saya hubungkan ke dokter hewannya langsung. Kalau kita berdua sih bukan dokter hewan Mas ya. Bukan dokter hewan. Ya baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya telah menonton video ini sampai habis, dan juga yang sudah komen, like, and share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kehidupan Anda panjenengan semuanya menjadi semakin tambah lancar dan berkah, khususnya juga untuk peternakannya Mas Irul di Barokah Farm Trenggalek ini. Terima kasih. Yang belum subscribe tidak apa-apa. Yang paling penting adalah dinyalakan loncengnya saja. Dari Trenggalek, Bukan Dokter Hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.